Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang metode SCIF. Sebelum ke situ, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang analisis variansi, di mana analisis variansi memiliki kelemahan, yaitu apabila H0 ditolak, peneliti hanya mengetahui bahwa perlakuan-perlakuan yang diteliti tidak memberikan efek yang sama. Namun peneliti belum mengetahui manakah dari perlakuan-perlakuan itu yang secara signifikan berbeda dengan yang lain. Untuk menutup kelemahan ini perlu dilakukan uji pasca ANAVA, di mana uji pasca ANAVA ada metode SCIF, ada metode Tukey, ada metode Newman-Cole, dan ada metode Duncan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas yaitu uji pasca ANAVA dengan metode SCIF. Di sini langkah-langkah yang ditempuh pada metode SCIF ialah yang pertama, identifikasikan semua pasangan komparasi rata yang ada. Jika terdapat K perlakuan, maka ada K kali K-1 bagi 2 pasangan rata. Yang kedua, rumuskan hipotesis 0 yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. Hipotesis 0 tersebut berbentuk H0 mu I sama dengan mu J atau rata-rata ke I sama dengan rata-rata ke J. Kemudian yang ketiga, tentukan tingkat signifikansi alfanya. Pada umumnya, alfa yang dipilih sama dengan pada uji analisis variansinya. Yang keempat, carilah nilai statistik uji F dengan menggunakan formula berikut. Fi ke J sama dengan Xi bar dikurangi Xj bar kuadrat, artinya rata-rata ke I dikurangi rata-rata ke J dikuadratkan dibagi RKG, di mana RKG kemarin sudah kita bahas, yaitu rata kuadrat galatnya, kali 1/Ni banyak data ke I ditambah 1/Nj banyak data yang ke J. Lalu rumus inilah nanti akan kita gunakan menentukan metode SCIF-nya. Di Fij yaitu nilai F observasi atau hitung pada pembandingan perlakuan ke I dan perlakuan ke J. Xi bar yaitu rata pada sampel ke I. Xj bar yaitu rata pada sampel ke J. RKG itu rata kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi yang sudah kita bahas kemarin sebelumnya. Ni ukuran sampel ke I, Nj ukuran sampel ke J. Setelah itu, kita tentukan daerah kritis dengan formula berikut. DK atau daerah kritis yaitu F, di mana F lebih besar dari K-1 dengan F alfa K-1, N-2. Jadi di sini penyebut dan pembilangnya. Tentukan keputusan uji untuk masing-masing komparasi ganda. Artinya kita nanti bandingkan antara F hitungnya dengan F tabel ini. Jadi daerah kritis yaitu F tabel. Kemudian yang terakhir tentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada. Jadi secara umum hampir sama dengan hipotesisnya atau uji hipotesis. Kita ke contoh langsung. Di suatu sekolah, pada saat yang hampir bersamaan, kedatangan 3 orang salesman dari 3 penerbit bahan ajar mandiri, yaitu penerbit A, penerbit B, dan penerbit C. Menurut masing-masing penerbit, bahan belajar terbitannya paling baik di antara bahan belajar yang ada. Tentu saja, sekolah tidak akan membeli ketiga-tiganya sekaligus, namun hanya akan membeli bahan belajar yang paling baik di antara ketiganya. Untuk memilih bahan belajar yang paling baik, kepala sekolah menguji cobakan
bahan belajar tersebut kepada 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siswa-siswa kelompok 1 terdiri dari 7 orang diminta mempelajari bahan belajar penerbit A. Siswa kelompok 2 yang berjumlah 9 orang diminta mempelajari bahan belajar penerbit B. Dan siswa kelompok 3 yang berjumlah 8 orang diminta mempelajari bahan belajar penerbit C. Setelah selesai mempelajari bahan tersebut, kepada mereka diberikan tes yang sama. Skor mereka adalah sebagai berikut. Kelompok 1, 87, 80, 74, 82, 74, 81, 97. Kelompok 2, 58, 63, 64, 75, 70, 73, 80, 82, 71. Kelompok 3, 81, 62, 70, 64, 70, 72, 92, 63. Jika diambil alfanya 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Diasumsikan semua persyaratan analisis variansi dipenuhi. Oke, jadi di sini nanti kita akan gunakan analisis variansi terlebih dahulu, kemudian jika ditolak, maka kita lanjut ke uji pasca ANAFA dengan metode SCIF. Baik, kita lanjut. Caranya sama dengan analisis variansi yang sudah kita bahas. Pertama, dilakukan uji analisis variansi terlebih dahulu. Pertama, kita tentukan HO dan HI-nya, yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. H1-nya paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama. Alfanya diketahui 5%. Statik uji yang digunakan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya yaitu RKA bagi RKG, rata kuadrat antara dan galat. Kemudian kita buat tabel komputasi sebagai bantuannya. Di sini ada data amatan, bahan belajarnya yaitu di A, B, dan C. Masing-masing di sini datanya 87, 80, 74, 82, 74, 81, 97. Untuk yang B 58, 63, 64, 75, 70, 73, 80, 62, 71. Yang C 81, 62, 70, 64, 70, 72, 92, 63. Ini merupakan data dari masing-masing penerbit A, B, dan C. Kemudian kita lihat NJ, yaitu banyaknya data dari masing-masing penerbit. Untuk yang A ada 7, B 9, dan C ada 8. TJ-nya yaitu jumlah datanya, yaitu 87 tambah 80 dan seterusnya sampai 97. Kita peroleh 575. Untuk yang B jumlahnya 616. Untuk yang C jumlahnya 574. Jumlah totalnya di sini 1765. Untuk banyaknya totalnya 24. Kemudian rata-rata masing-masing. Untuk yang A 82,14, yang B 68,44, yang C 71,75. Rata-rata totalnya yaitu 73,54. Jumlah atau sigma XJ kuadrat, artinya masing-masing data kita kuadratkan, 87 kuadrat tambah 80 kuadrat dan seterusnya. Kita peroleh yang A 47.615, yang B 42.568, yang C 41.919. 18. Jumlah totalnya yaitu 132.101. Kemudian di sini banyaknya jumlahnya data bagi banyak data. Dan di sini dikuadratkan. Untuk yang A kita peroleh 47.232,14, yang B 42.161,78, yang C 41.184,5. Total yaitu 130.578,42.
Kemudian SSJ-nya 382,86, yang B 406,22, yang C 733,5. Totalnya yaitu 1522,58. Oke, kita sudah peroleh tabel bantuannya di sini. Kemudian kita cari angka 1, 2, kode 1, 2 yang kemarin, yaitu G kuadrat bagi N. Kita peroleh 129.801,04. Yang kedua ya, jumlah XIJ kuadrat. Total yaitu 132.101. Tadi sudah dicari di atas. Kemudian yang ketiga, jumlah dari TJ kuadrat bagi NJ. Kita peroleh 130.578,42. Nah, kita bisa cari JKA, JKG, JKT dari 1, 2, 3 tadi. JKA itu jumlah kuadrat antara, JKG jumlah kuadrat galatnya, JKT jumlah kuadrat totalnya. Baik, kita mencari JKA terlebih dahulu, yaitu kode 3 kurangi 1. Sehingga kita peroleh 777,38. JKG-nya 2 dikurangi 3 yang tadi di atas ini. Kita peroleh 1522,58. JKT JKA tambah JKG kita peroleh di sini 2299,96. Kemudian kita cari derajat kebebasannya dari masing-masing antara galat dan total. DKA berarti K kurangi 1. K tadi ada 3 kelompok, yaitu A, B, dan C. Sehingga 3 kurangi 1 sama dengan 2. Galatnya N besar atau banyak total tadi 24 kurangi jumlah kelompoknya yaitu 3. Sehingga 24 kurang 3 sama dengan 21. DKT-nya sama dengan N-1. N besar di sini. Totalnya yaitu 24 kurangi 1 sama dengan 23. Kemudian kita cari RKA-nya, rata kuadrat antara, yaitu JKA dibagi DKA. Kita peroleh 388,69. RKG-nya yaitu JKG bagi DKG. Kita peroleh 72,5. Jadi ini angka-angka ini tinggal kita ambil yang sudah kita cari tadi. Sehingga F hitungnya atau observasi yaitu RKA dibagi RKG yaitu 388,69 bagi 72,50. Ditemukan 5,36. Baik, kita lanjut. Kemudian kita buat tabel bantuan seperti tadi. Di sini ada sumber JK jumlah kuadrat, DK derajat kebebasannya, RK ratanya, F hitungnya, F alfa nanti kita cari di tabelnya. Kita ketahui bahan belajarnya yaitu antara tadi yaitu untuk kuadratnya 777,38, galatnya 1522 sehingga total 22.299,96. Kemudian derajat kebebasannya tadi kita ketahui 2 DKA-nya, kemudian galatnya 21, totalnya 23. Kemudian rata kuadratnya yaitu 388,69 untuk bahan ajar dan 72,50 untuk galatnya. Kemudian F hitungnya kita peroleh 5,36. Oke, kemudian kita akan mencari F tabelnya. Nah, baik, kita ingat kembali mencari F tabel bahwa tadi alfanya diketahui 5%. Kemudian di sini DK-nya 2 dengan 21. Baik, kita buka tabelnya. Kita lihat, kita gunakan alfanya 5%. Kita cari 5% di sini. V1, V2. V1 tadi yaitu 2. Dan V2-nya yaitu 21. Sehingga kita cari di sini 2 DK-nya yang pertama. Kemudian cari 21, turun ke bawah. Cari yang paling kiri 21. Oke, ini ketemu 21. Sehingga ketemu 3,47.
Oke, berarti ketemu 3,47. Oke, kita kembali lagi. Tadi ketemu 3,47. Jadi F hitungnya 5,36 dan F tabelnya 3,47. Sehingga diregresi di sini bahwa F hitung itu lebih besar dari F tabel, yaitu 3,47. Sehingga 5,36 lebih besar dari 3,47. Sehingga keputusan ujinya itu H0 ditolak atau H ditolak. Kesimpulannya, tidak benar bahwa ketiga bahan belajar tersebut mempunyai kualitas yang sama. Nah, di sini kita akan melihat mana yang paling menonjol dengan metode SKIF. Nah, setelah dalam keputusan uji HO atau H0 ditolak, maka untuk menentukan bahan belajar manakah yang paling baik, dilakukan uji komparasi ganda atau Pasanafa dengan metode di sini itu SKIF, walaupun ada metode yang lain. Dengan cara yang pertama, kita bandingkan rata HO dengan H1-nya tampak pada tabel berikut. μ1 kita bandingkan μ2, μ2 kita bandingkan dengan μ3, μ1 kita bandingkan μ3, karena tadi ada 3 kelompok, yaitu A, B, penerbit A, B, dan C yang diberikan pada 3 kelompok. Sehingga di sini ada μ1, μ2, dan μ3 tadi. Sehingga μ1 kita bandingkan μ2, μ2 kita bandingkan μ3, μ1 kita banding μ3. Baik. Untuk yang μ1 banding μ2, halnya yaitu μ1 sama dengan μ2. H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. μ2 kita bandingkan μ3, maka H0-nya yaitu μ2 sama dengan μ3. H1-nya μ2 tidak sama dengan μ3. Kemudian untuk μ1 kita bandingkan μ3, maka H0-nya μ1 sama dengan μ3. H1-nya μ1 tidak sama dengan μ3. Ini perbandingannya. Bagaimana jika ada 4? Berarti kita sampai μ1 banding μ4. Gitu. Jadi menyesuaikan dari jumlah populasi yang diketahui atau K-nya yang diketahui. Kemudian alfanya yaitu 5%. Nah, kita komputasinya tadi kita gunakan rumus tadi, kita buka kembali. Nah, tadi kita gunakan rumus yang ini untuk mencari F hitungnya. Oke, kita gunakan ini untuk mencari F hitung pada masing-masing yang diketahui. Nah, di dalam ini sudah kita ketahui masing-masing untuk rata-rata XI di sini, berarti rata-rata dari masing-masing A, B, dan C. Misalkan tadi μ1 sama dengan μ2, artinya kita A dengan B. Kita ambil rata-rata yang A, 82,14, dikurangi rata-rata yang B, yaitu 68,44. Kita kuadratkan, dibagi RKG-nya, tadi sudah kita peroleh RKG-nya, kali 1 bagi NI. NI di sini banyak data, yaitu 7, tambah 1 bagi NC. Banyak data pada data ke B itu 9. Sehingga kita peroleh tadi di sini 82,14 dikurangi 68,44 itu dari rata-rata A dan B itu 1 dan 2 dibagi RKG tadi 72,50. 1 bagi tadi jumlah banyaknya data di A yaitu 7, banyak data di B itu 9. Sehingga kita peroleh 187,69 bagi 18,41 sama dengan 10,20. Cara yang untuk mencari μ2 dengan μ3 juga dengan cara yang sama. Berarti di sini antara B dengan yang C. Ini rata-rata B, ini rata-rata yang C. Dibagi RKG-nya, kemudian 1 dibagi banyak data yang B 9, ditambah banyak data yang C 8. Ini kita peroleh 10,96 dibagi 17,12 sama dengan 0,65. Begitu juga untuk yang
1 dengan 3, artinya A dengan C. Berarti rata-rata yang A dikurangi rata-rata yang C dikuadratkan dibagi RKG-nya kali 1 dibagi banyaknya data dari yang A 7 tambah 1 bagi banyak data yang C yaitu 8 sehingga sama dengan 107,95 bagi 19,42 sama dengan 5,56. Tadi F dari kritisnya atau F tabelnya kita ketahui yaitu 3,47. Kita lihat, kita bandingkan dengan masing-masing F hitung dari 1 dengan 2, 2 dengan 3, 1 dengan 3. Nah, ternyata di sini dengan bandingkan F hitungnya tadi dengan daerah kritisnya atau F tabelnya, tampak bahwa perbedaan yang signifikan hanyalah antara mu1 dengan mu2 atau di sini. Karena dia yang paling besar, sehingga ini yang tampak lebih baik daripada yang lain. Jadi itu cara mencarinya, metode Skiff. Kesimpulannya, bahwa bahan A tidak sama kualitasnya dengan bahan belajar B, karena rata untuk bahan belajar A lebih tinggi dari rata untuk bahan belajar B. Maka disimpulkan bahan belajar A lebih baik daripada bahan belajar B. Kemudian yang kedua, bahan belajar B sama kualitasnya dengan bahan belajar C. Bahan belajar A sama kualitasnya dengan belajar C. Dari dua analisis tersebut, ANAFA dan komparasi ganda, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bahan belajar tersebut memiliki atau mempunyai kualitas yang sama. Bahan belajar A sama baiknya dengan bahan belajar C. Bahan belajar B sama baiknya dengan bahan belajar C. Tetapi bahan belajar A lebih baik daripada bahan belajar yang B. Itu kesimpulan dari soal yang tadi. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang metode Skiff. Jikalau ada yang kurang tepat, salah kata, saya mohon maaf. Dan kalau ada yang ingin menambahi, silakan ditambahi di kolom komentar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.